julep, 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 Halo sahabat suara, kembali lagi bersama saya Aco di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Dan kita kedatangan cast dari film Home Sweet Loan. Ada Risti Tagor dan juga Vita Anggriani. Wow. Hampir salah nyebut namanya. Nontonnya ya. Iya. Hampir salah nyebutnya Vita Anggriani. Iya, soalnya Anggriani. pernah ada juga yang kesini penyanyi dangdut. Oke. Tapi Fitri itu. Oke. Iya. Tapi Vita masih nyanyi. Alhamdulillah saya masih cuci piring sih. Iya. Gimana guys kabarnya kalian guys? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sekarang kan datang ke sini buat ngasih tahu nih ke sahabat suara kalau kalian lagi mau promosi film Home Sweet Loan. Home Sweet Loan. Gokil. Boleh diceritain dulu dong, sebenarnya film Home Sweet Loan ini seperti apa? Jadi mungkin udah banyak yang tahu, lihat dari teasernya juga segala macam. Ini tuh intinya bercerita tentang sandwich generation. Jadi mungkin banyak lah ya di sini yang mengalami sandwich generation. Angkat tangan. Semuanya angkat tangan ya. Semuanya angkat tangan ya. Jadi di sini tuh ceritanya ada salah satu seorang perempuan namanya Kaluna. Kaluna ini itu dia pekerja kantoran yang mana mempunyai middle income dan mempunyai mimpi besar yaitu pengen punya rumah sendiri, tapi Situasinya. dengan situasi yang dia juga punya beban tanggung jawab keluarganya gitu. Pasti banyak di sini kan yang mengalami hal yang sama seperti Betul. Kaluna, punya mimpi tapi kayak aduh tanggung jawab gue Iya, banyak juga lagi gitu. Jadi ya inilah kurang lebih ceritanya. Dan di Betul. sini Kita berdua. kita sama berdua satu lagi sama Derby. sama Derby juga Sebagai Danan. sebagai sahabatnya si Kaluna, Yes. support sistemnya Ya. Kaluna. Oh, support sistemnya. Nah. Tapi kalian punya mimpi juga? Sama, jadi kalau di Home Sweet Loan ini kita berempat, sahabatan dari SMA dan SMA. kita satu kantor. Dan kita tuh sama-sama lagi cari rumah, Iya, cari emang tempat sama-sama tinggal cari bareng. rumah. Iya. Cuman emang beda ya level-level cari rumahnya ya. Yes, dengan drama kehidupan kita masing-masing. Iya. Oke. Nah, kalau masing-masing dari kalian konsep rumahnya seperti apa? Oke, kalau aku ceritanya di sini Tanis itu sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan dia pengen cari rumah yang mungkin lebih nyaman buat keluarganya, buat anaknya gitu. Jalannya juga bagus. Ya, carinya yang nyaman lah gitu kan. Nah, Nggak, kalau rame dia- nggak mau rame? enggak ya kayaknya. Enggak ya? Yang aman buat anak-anak tuh sampai besar gitu. Oke. Iya. Nah, kalau di sini Mia tuh dia lebih seneng apartemen. Mm-mm. Kan pasti banyak juga tuh ada orang yang sukanya apartemen, Ya. ada yang maunya di rumah Kalau gitu. Tanis maunya rumah, kan? Kalau Tanis Benar. maunya rumah, tapi di situ dia tinggalnya masih di apartemen Iya, ya. betul. Kalau Mia di sini dia mencari apartemen yang nomor satu tuh bukan harga, tapi adalah estetik. Wih, View-nya coffee bagus, shop aja kalau gitu. view-nya bagus, estetik itu nomor satu. Iya. Biaya belakangan. Itu adalah Mia. Kalau Danan tuh Kalau dia emang karena pengen aja punya nambah terus asetnya. oh iya dia Iya. dia punya banyak aset. Nah, kalau si Kaluna ini nih yang belum punya nih rumah, punya rumah dia tapi sama keluarganya Dia pengen bareng-bareng. punya rumah dia Dia sendiri. punya rumah dia sendiri karena rumahnya dia yang sekarang tuh Rame-rame ya. rame gitu. Oke. Tapi padahal kan dia punya rumah keluarganya ya. Mm-mm. Ya. Emang harus punya rumah juga ya? Nah, itu Wishlistnya harus dia ya? nonton kayaknya ya. Coba deh nonton deh Alasannya kenapa kenapa nonton ya? alasan dia pengen punya rumah sendiri tuh Yes. kenapa? Gitu. Tapi kalau kalian pribadi nih ya, pengen punya rumahnya seperti apa? Apa sudah terlaksana rumah impiannya? Alhamdulillah udah, dan udah ngelaluin juga situasi kayak Kaluna yang harus mengikat pinggang ketat untuk bisa terwujud punya rumah gitu ya. Jadi pasti memang ya kalau itu jadi prioritas punya rumah ya harus ada yang dikorbanin. Mungkin kayak yang nggak liburan dulu, nggak jajan-jajan banyak-banyak gitu kan, yang kayak gitu sih. Kalau aku sendiri sih mungkin dari awal tuh udah dari orang tua pertama, terus gak lama ternyata aku dinikahkan ya dengan suami saya. Jadi saya tinggal bersama suami saya. Tapi emang saya sama suami tuh juga kayak ada punya impian pengen punya rumah lagi gitu loh. Maksudnya yang bisa lebih nyaman lagi buat anak-anak gitu kan. Jadi kayak ada. Cuman untuk mengalami hal seperti Kaluna yang mencari rumah dengan dramanya situasinya, aku pernah mengalami saat nyari rumah bersama orang tuaku. Karena aku dulu sama orang tua kan seringnya ngontrak
karena papa aku tuh kontraktor kan, jadi suka pindah-pindah. Jadi kayak pasti nyari rumah lagi, nyari rumah. Nah, itu aku tuh sempat menemani. Tahu dramanya lah ya, Tahu cari dramanya rumah. cari Bener. rumah dan emang ya jodoh-jodohan ya Iya, kalau iya. nyari rumah Betul. kayak gitu. Jadi ya gitu lah. Tapi kalian setuju gak sih kalau misalnya beli rumah itu kita bukan hanya beli propertinya tapi juga beli lingkungannya? Betul, Yes. itu karena berpengaruh apalagi kalau udah punya anak ya, lingkungan tumbuh kembang mereka. Terus kayak kalau aku pribadi, anak-anak tuh misalnya ya kayak bisa sepeda sama berenang tuh kayak wajib. Nah, lingkungannya aman gak buat bisa sepeda? Berenang wajib. Wajib dong, karena kayak kalau buat aku Deket tuh kali kayak ya? mereka tuh harus Deket kali enggak, maksudnya mereka harus bisa berenang. Oh, harus Kalau bisa Terus berenang. kalau sepeda kan kalau tinggal rumahnya kayak nggak aman, jalan raya kan mereka nggak bakal bisa Iya. belajar untuk itu. Biasanya kayak Sementara gitu-gitu kan komplek ya. Karena Iya. kan komplek kan Cluster. pasti ada Iya. ada kayak tempat apa Bener. sport ininya kan. karena sport buat aku clubnya kayak gitu. bisa sepeda kan nanti mereka jadi bisa motor. Kalau nggak bisa itu ntar susah gitu. Jadi itu emang dipikirin kayak gimana ya nanti mereka mesti ada step-step yang asal udah bisa aja gitu. Jadi lingkungan buat rumahnya buat ngaruh. anak-anak bisa belajar gitu kan. Betul, Jadi nanti pas lingkungan- gede bisa disuruh ke warung gitu Iya, loh. bisa kayak, "Tolong beli Untuk mama disuruh ke ini." warung. Ternyata strategi itu untuk disuruh-suruh ya, enggak loh. Tapi buat bikin mereka mandiri sih. Dan kalau aku lebih nyaman kayak lingkungannya berpengaruh sih sama mereka. Karena dengan mereka main gaul keluar, kadang-kadang pulang suka bawa bahasa apa gitu ya. Ngomong-ngomong Iya. yang kok di rumah nggak diajarin gini nih, di luar kok ngomong gini gitu. Betul, Nah, betul, itu, itu bener cukup banget. berpengaruh tuh lingkungan siapa yang ngajarin tetangga-tetangganya tuh suka Bener. kayak gitu tuh anak-anak. Betul, betul. Tapi saya nggak relate sama yang begitu nih. Soalnya rumahnya beda, kayaknya nggak kayak gitu. Rumahnya rame banget, keluar nih ditanya, mau kemana? Ya ampun ribet banget. Oh, aku Yang tahu. Kalau tegur-tegur pulang gitu. pulang malam curiga ya. Iya, Itu curiga. biasanya rumah-rumah saudara saya juga gitu tuh. Masih yang sempit-sempit ya kan. Di daerah Kampung Melayu. Ah iya tuh. Masyarakatnya Iya, seperti betul. itu memang ya. Seru, tapi seru kayak gitu. Soalnya biasanya kayak gitu tuh kebersamaannya loh. Betul. Kalau Jadi misalnya kalau ada kita yang sakit ada satu bisa susah, tahu. Iya bisa benar. di ini. Saling tolong menolong. Saling Seru, menolong. tapi kalian nggak pengen ya punya lingkungan kayak gitu? Untuk sekarang karena udah punya anak-anak ya, jadi kayak kita memikirkan tumbuh kembang dia gitu. Kalau misalnya sendiri mungkin dia masih fine-fine aja gitu. Benar-benar berpengaruh. Iya, Siapa tahu dengan lingkungan yang seperti itu, karena setiap tanaman itu nggak harus disiram sama air, tapi juga dikasih dengan pupuk. Yang dimana pupuk itu adalah kotoran-kotoran hewan, kadang. Betul. Kadang. Ya, Jadi itu yang buruk-buruk nggak selalu buruk, tapi Betul, bisa betul. jadi sesuatu yang baik. Nice. Jadi quotes hari ini coba diulang tadi gimana? Panjang. Kepanjangan. Panjang ya. Nah, terus kalau film ini kan menyangkut soal sandwich generation. Ya. Sebenarnya itu relate banget ya sama kondisi masyarakat saat ini, termasuk saya. Iya, Jadi kan- termasuk main case Iya, tuh semua. semuanya case-nya tuh Kita semua banyak. kalau nonton pasti kayak ada partnya Kaluna ini gue banget. Kayaknya gue Iya. pernah ngerasain itu. Oh iya nih, iya lagi. Jadi gitu tuh walaupun sering banget walaupun kita terulang. nggak menjadi Kaluna, tapi kita juga case-case-nya rata-rata Pernah di hampir, situasi itu. Kru-krunya juga. Semua sih. Semua orang pernah jadi Kaluna. Aku rasa Yes. gitu sih ya, benar. Berarti kan ada mimpi yang dikubur atau kan mimpi yang ditunda dulu sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi orang tuanya ataupun generasi bawah kita, adik-adik kita. Nah, kalau dari kalian ada yang kayak gitu Iya. pribadi, Kita semua pasti biasa ngalamin. case-nya apa? Jadi gini, kalau aku pribadi aku ngerasa kayak sandwich generation tuh kata baru yang kita dapat sekarang. Padahal sebenarnya dari orang tuaku ke nenekku semua juga mereka punya Beban seperti itu. Atau yang tadi kita bahas kayak misalnya anugerah atau nasib gitu ya. Itu adalah sesuatu yang nggak bisa dipilih. Gak tahu anugerah atau nasib. Iya, atau anugerah atau nasib itu hal yang nggak bisa dipilih, di mana kita punya anak, kita pengen bisa apa ya, memenuhi kebutuhan anak kita standar mungkin, tetap mereka kayak sekolah wajib, makan harus gitu kan ya, tapi kita juga mau berbakti sama orang tua ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Dan begitu kita Iya. tahu saudara kita ada yang kesulitan, pasti kita pengen banget bantu. Jadi buat aku sandwich generation tuh memang kayak umurnya aja sih, semua bakal ngerasain Oh, Ya nggak sih? fase. fase yang akan semua merasakan itu. Cuman sekarang tuh punya bahasa kan, makanya Iya. orang kayak punya bahasa-bahasa yang apa-apa dikit tiba-tiba anxiety, tiba-tiba jadi toxic, atau tiba-tiba Iya, jadi iya, red flag. Itu tuh bahasa-bahasa Ah. baru, padahal sebenarnya itu semua adalah ujian gitu. Iya, Buat padahal aku tuh kayak Padahal itu sebenarnya kamu cuman butuh uang 10M. Kak, gitu. ya, Nggak cuman butuh itu namanya. 10M. Aku pusing, aku anxiety. Kamu cuma butuh uang 10M di depan. gila Vita. Semua masalah selesai itu ya. Semua salah selesai. Speechless tapi ngomongnya. Karena mau bilang enggak tapi bener ya kan ya. Jadi kayak sandwich generation itu adalah situasi yang pasti kita bakalan laluin dan hadapin, tapi juga kayaknya adalah way out-nya, ada caranya untuk setidaknya kan
kita nggak bisa Tidak berlama-lama ya. berlama-lama Karena kalau untuk- buat gue jujur ya, kita tuh nggak bisa pilih lahir dari siapa. Ya. Ya. Jadi kayak ya udah itu sesuatu yang emang harus kita terima dan Mm. kita juga nanti ya mungkin ada sih yang kayak tadi kamu bilang nggak ngerasain sandwich generation karena memang ya laki aja hidupnya Laki. ya. Masya Ya. Allah, Hidupnya Masya Allah, tabarak gitu Allah. kan. Alhamdulillah. Iya, kayak Alhamdulillah. apa itu membantu yang lain kayaknya gue sibuk ngurus diri gue sendiri cukup atau ternyata dia dapat rezeki lebih jadi dia nggak ngerasain drama sandwich generation. Kenapa? Karena oke gue bisa hidup anak gue bisa bagian orang tua gue, itu juga keberuntungan. Tapi kan ada juga pasti yang sebaliknya, pasti ada juga yang ternyata gaji dia bulan ini aja gitu ya dia nggak bisa nikmatin sendiri. Iya. Ya. Dia harus bertanggung jawab sama orang tuanya. Dia bantuin saudaranya, terus kayak dia mesti tempat tinggal dia dan transport kerjanya dan makannya. Banyak yang Habis, dipikirin. ya. Banyak sih, banyak banget hal-hal Habis kayak gitu ya kan. Nah. Maksudnya kayak kita sendiri juga pasti banyak banget Betul. ngalamin hal-hal seperti itu. Gitu kan. Jadi relate. Jadi buat aku pribadi ini relate, tapi as a sandwich generation buat aku adalah apa ya? Kita ukur. Kita boleh banget bantu orang, tapi kita juga punya hak buat diri kita sendiri. Jadi bahagiain diri kita sendiri gitu. Nggak apa-apa loh bilang enggak kalau emang kamu lagi kayak aku lagi butuh ini gitu. Maksudnya Yes. bukan yang kayak Prioritasnya ya. prioritasnya kamu dulu itu tuh nggak apa-apa. Karena nggak gitu. selalu orang lain loh, diri kamu dan kebahagiaan kamu juga butuh prioritas. Kalau kamu nggak waras, gimana melanjutkan hidup ini gitu Just loh. stay sane. Makanya kan kayak kita dengar orang-orang suka pada menyebutkan mereka sekarang punya illness ini, illness itu. Ya nggak sih? Terus mereka Itu atau pasti ada- mereka kamu cuman self-diagnose tau. kamu cuman butuh duit. atau mereka tiba-tiba ada yang bahkan sedih bangetnya jadi kayak bunuh diri atau gangguan sesuatu sebenarnya karena sometimes mereka nggak acceptance sama keadaan itu gitu. Itu sih. Jadi insya Allah nonton Home Sweet Loan ini bisa jadi ada way out. Oh kalau Kauna bisa mungkin gue juga bisa. Dan ternyata pas nonton ini kayak oh ternyata yang ngerasain kayak gini bukan cuman gue, Kaluna juga dan ternyata satu bioskop juga gitu Iya, ya. aku gitu. tidak merasa sendiri. Yes. Oh, aku berarti emang cuman butuh lebih sabar lagi gitu. Aku harus lebih Sabar 20 tahun lagi. Iya, gitu kan. Bener. Jalanin aja dengan ikhlas ya Zaya. Biasa. Tadi kalau dikutip sedikit emang harus membahagiakan diri sendiri ya. Ya diukur sih sebelum. balance. Jadi maksudnya kayak ya kita tahu membantu orang itu baik dan mulia, tapi jangan sampai itu jadi mengorbankan diri kita sendiri gitu. Karena kalau kitanya sakit, gimana kita mau nolongin orang lain gitu. Just love yourself. Quotes hari ini, Kita minum dulu, minum. quotes hari ini apa Boleh. jadinya? Bismillah. Apa? Bismillah. Ini airnya asli dari pegunungan. Segar ya. Beda Karena ya langsung dari di bawah air, AC. air biasanya ya. Iya benar banget. Iya, iya. Tapi dari sandwich generation ini kan lahir nih sebuah statement kalau bahwasannya anak itu adalah investasinya orang tua. Statement jeleknya gitu. Nah, menurut kalian tuh gimana tuh? Kalau buat aku ya, aku ngerasa kayak mereka bukan investasi dunia sih, tapi mereka mungkin ya ada bareng kita di akhirat. Jadi kayak di dunia tuh buat gue, anak gue punya versi bahagianya mereka sendiri. Kita nggak bisa kayak orang zaman dulu yang kayak kamu tuh harus kerjanya zaman dulu hebatnya ya, dokter, PNS, apa ya ibaratnya, pilot pokoknya polisi atau apa yang mereka sebutkan hebat. Padahal ternyata anaknya nggak pengen jadi kayak gitu. Dan kebanyakan orang-orang yang digituin malah nggak jadi apa-apa gitu, karena mereka nggak nemuin apa yang mereka mau kan. Jadi kalau buat aku kalau aku pribadi, kita dan kepala kita nih, ini tuh sebenarnya investasi gitu. Jadi kita tuh harus ngebagusin diri kita sendiri. Kita punya value, kita yang kembangin apa namanya, kita bisa apa, dan anak juga gitu. Jadi kalau aku pengennya dia arahnya kemana nih ya, kayaknya potensinya kita mendingan jadi orang tua, arahin aja deh potensinya dia gitu. Iya, mungkin karena kita juga udah merasakan jadi orang tua dan kita merasakan rasanya menjadi sandwich generation tuh sangat tidak enak ya, sangatlah amat beban gitu. Maksudnya alhamdulillahnya kita sampai sekarang masih waras, tapi semoga semoga cuman sampai di sini gitu. Maksudnya aku sih berharap kayak semoga anakku tidak merasakan apa yang aku rasain gitu. Jadi kalau misalkan dibilang anak-anak adalah investasi untuk masa depan orang tua, no, kayaknya enggak deh gitu. Aku pengen anakku tetap waras, tetap bahagia, tidak mikirin orang tuanya gitu. Maksudnya kayak lo jalanin hidup lo, gue bisa jalanin hidup gue sendiri gitu. Gokil. Bismillah ya nak ya, semoga ya mama bisa ya nak ya. Doain mama ya nak ya. Pokoknya mama dari sekarang udah mulai nabung buat kalian. Sedih gitu. Oke, kasih tahu sahabat suara gimana caranya kalian biar bisa keluar dari fase-fase itu dengan cara nonton film Home Sweet Loan.
Maksudnya kasih tahu ke sahabat suara kapan film Home Sweet Loan bisa di Oke, kalau nikmati, ini gitu Din. ya. kalau buat aku pribadi, pokoknya hidup tuh jalan aja terus, ntar juga sampai ya. Jadi jangan berhenti, udah jalan aja terus. Jadi kayak hari ini happy apa sedih, jalan aja terus. Gila, Dan salah dari satu tadi yang Kak Risti ngomong tuh banyak banget quotes-quotes yang bisa diambil loh. ya suka kayak gitu emang spontan. Besok kayaknya nggak ada, udah habis quotesnya. Jadi buat kalian yang ngerasain sedih, kalian nggak sendirian, kalian udah hebat, kalian kuat. Gak usah ngeliat pencapaian kalian, tapi kalian bertahan sampai hari ini aja udah hebat banget. Dan kalian bisa ditemenin sama film Home Sweet Loan. Kalian bisa ngerasain banyak yang seperti Kak Luna. Caranya nonton Home Sweet Loan tanggal 26 September 2024 bulan depan ya guys. ya, Jadi bulan depan di bioskop. dari situ setelah bioskop kalian Indonesia. nonton pasti kalian ngerasa oh aku tidak sendirian. Kalian masih punya harapan. Yes. Semangat. Oke, itu aja sahabat suara episode Ngorbit kali ini. Jangan lupa untuk nonton Home Sweet Loan. Ya. Dadah.